Baik, tiba waktunya kita akan mendengarkan kesaksian melalui narasumber sahabat saya, Ibu Teolin yang sudah ada di tengah-tengah kita. Saya akan menyapa lebih dulu. Shalom, Ibu Teolin. Salam, Bu. Ya, beliau akan menyaksikan perjalanan imannya dan perjalanan kehidupannya bersama dengan Tuhan melalui apa yang dialaminya. Beliau adalah penyintas dari breast cancer, kanker payudara, dan beliau pernah mengalami bagaimana pada waktu menjalani kemo yang pertama begitu sulitnya, begitu menyakitkannya, tetapi Tuhan buktikan bahwa Tuhan itu setia untuk memberikan kekuatan dan akhirnya bisa sampai selesai menjalani kemo dan radiasi, dan saat ini kondisinya dalam kondisi yang sehat. Dan saat ini Ibu Teolin akan membagikan apa yang dialami, pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan dan perubahan hubungan dengan Tuhan maupun juga yang dialami selama perjalanan untuk proses kesembuhannya sampai hari ini. Ya, waktu saya persilakan Ibu Teolin bisa memperkenalkan diri dan juga mulai memberikan kesaksian. Silakan, Ibu Teolin. Terima kasih, Bu. Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Teolin Novita Simatupang. Umur saya 36 tahun. Saya sudah berumah tangga dan mempunyai anak 1. Dan saya tinggal di Medan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat waktu dan kesempatan yang diberikan pada saya untuk saya dapat bersaksi di Zoom ini. Saya adalah seorang penyintas kanker payudara. Kejadian ini pada tahun lalu, di tahun 2022, tepatnya di bulan November, saya mulai memberanikan diri untuk memeriksakan adanya benjolan di payudara kanan saya ke rumah sakit, di mana benjolan saya ini saya sudah mengetahuinya ada beberapa bulan, dan saya mulai memberanikan diri di bulan November. Saya berobat di Rumah Sakit Santa Elizabeth Medan, dan saya langsung ke bagian dokter onkologi. Beliau adalah Dr. Yaksada Manik. Di rumah sakit, dokter melakukan pemeriksaan secara fisik terhadap benjolan yang di payudara saya, dan di situ dokter sudah berasumsi bahwa benjolan ini merupakan tumor yang ganas. Tapi tidak cukup dengan hanya itu, dokter juga menyuruh saya untuk melakukan pemeriksaan seperti USG dan juga biopsi. Setelah hasil keluar, memang benar benjolan saya ini merupakan tumor yang ganas dari hasil pemeriksaan dan sudah berada di stadium 3A. Pertama saya mendengar bahwa saat itu saya terkena penyakit kanker, perasaan saya di situ sangat sedih sekali, seperti tidak ada harapan bagi saya, di mana yang saya tahu untuk pengobatan kanker tidaklah singkat, membutuhkan waktu yang panjang, dan juga bisanya untuk menyebar sel kanker ini ke organ tubuh yang lainnya. Dokter juga di sini menjelaskan tentang penyakit saya, bahwa benjolan ini harus diangkat. Tidak hanya benjolannya saja, tetapi payudara saya juga harus diangkat atau mastektomi. Karena di sini sel kankernya sudah menyebar sampai ke kelenjar ketiak saya.
Dokter menyarankan untuk minggu depan datang kembali untuk kontrol lagi agar bisa menjadwalkan untuk tindakan operasi saya. Di sini ada sekitar 2 minggu saya tidak kontrol ke rumah sakit karena ketidaksiapan saya untuk melakukan mastektomi, dan selama 2 minggu ini saya belajar untuk mencoba menerima tentang penyakit saya, mencoba mengikhlaskan untuk pengangkatan payudara saya yang sebelah kanan. Di setelah minggu berikutnya saya kontrol lagi ke dokter. Dokter di sini langsung membuat jadwal untuk operasi saya, dan di bulan 12 saya harus melakukan operasi di tanggal yang cukup cantik menurut saya, di tanggal 12 di bulan 12 dan juga di tahun 2022 saya harus melakukan mastektomi. Di sini saya berharap dan berdoa pada Tuhan Yesus, ya Tuhan, kiranya di hari yang baik ini operasi saya bisa berjalan dengan lancar, dan untuk pengobatan ke depannya bisa dimudahkan untuk selanjutnya. Dan puji Tuhan, setelah operasi 3 hari dirawat, saya sudah bisa pulang ke rumah, tetapi masih membawa 2 selang yang masih terpasang di payudara saya dan di ketiak saya untuk drain pembuangan cairan sehabis operasi saya. Sekitar 2 minggu selang saya sudah dapat dilepas, dan di sini dokter mulai menjadwalkan untuk saya melakukan kemo. Di sini juga dokter menjelaskan saya akan menjalani kemo sebanyak 6 kali, dan obat yang dimasukkan ke dalam tubuh saya merupakan obat yang keras karena obat ini yang sesuai dengan tipe kanker saya. Di bulan 1 saya mulai melaksanakan kemoterapi saya pertama di Rumah Sakit Santa Elizabeth. Sekitar obat yang dimasukkan melalui infus, dan sekitar 4 jam atau 5 jam saya sudah bisa pulang ke rumah karena obatnya berlangsung selama 4 jam dari infus. Dan setiba di rumah saya hanya merasakan sedikit pusing dan juga badan saya yang mulai lemas. Di situ saya berpikir, oh, hanya seperti ininya efek dari kemo, tidak semengerikan yang diceritakan orang-orang di luar. Tetapi berlangsung 6 hari setelah kemo, saya mulai merasakan badan saya yang semakin lemas. Tenggorokan saya juga sakit, hanya untuk menelan air aja sangat sakit, hingga ke belakang telinga sakitnya. Dan di situ juga saya ada momen muntah mencret, dan di sekitar jam 2 pagi saya harus kembali ke kamar mandi lagi karena keinginan untuk muntah dan juga buang air besar. Di kamar mandi saya sudah mengucap terus, Tuhan kuatkan saya, karena saya merasakan badan saya yang sangat lemas di situ. Dan pandangan saya terkadang mulai menghitam. Saya berusaha untuk keluar dari kamar mandi, dan keluar dari kamar mandi, saya di situ terjatuh kembali, terjatuh di karpet, dan
Waktu tergeletak juga di situ saya muntah lagi, dan dari bawah juga keluar. Pada saat itu mungkin kondisi saya sangat lemas, dan saya mencoba berteriak untuk memanggil suami saya yang ada di kamar. Papa, papa. Puji Tuhan, suami saya langsung mendengar. Saya langsung dibersihkan di kamar mandi, dan setiba di kamar, saya berkata juga pada suami saya, "Pak, saya sudah mulai tidak kuat. Berobatlah kita ke rumah sakit." Saya langsung dilarikan ke rumah sakit Santa Elizabeth sekitar jam 3 lewatan. Dan di situ untuk pemeriksaan fisik saya dengan tensi 90/60, tem saya 39, saya sangat situ kesakitan, menggigil kedinginan, dan dokter jaga memutuskan untuk rawat inap saya di rumah sakit tersebut. Sesampainya di ruangan, saya minta temani lagi pada suami saya untuk ke kamar mandi, dan di kamar mandi juga saya sempat pingsan, dan kata suami saya dia harus memanggil perawat keluar untuk membantu saya membawa saya ke tempat tidur. Itu pertama kalinya saya merasakan pingsan, dan di rumah sakit saya hampir putus asa. Saya berbicara dalam hati, "Ya Tuhan, jika ini memang waktunya Engkau panggil saya siap Tuhan, karena sakit yang saya rasakan." Dan juga memang benar, hasil lab saya di situ untuk ekosit saya, sel darah putih saya hanya berkisar 300, di mana nilai normalnya itu 3.600 sampai 11.000. Sungguh sangat rendah di situ untuk imun saya. Dan di rumah sakit saya dijenguk oleh kakak tetangga, di mana kakak ini juga membawa temannya yang sesama penyintas kanker payudara. Di sini di rumah sakit kakek itu berbagi pengalaman kepada saya bahwa dia harus melaksanakan kemoterapinya sebanyak 23 kali karena pengulangan kemo yang harus dilakukan, dan juga efek dari kemo yang dihadapinya, dia sampai mengeluarkan darah dari mulut, dari hidung, ataupun dari telinga. Efek dari kemo yang dirasakan oleh ibu itu. Saya di sini menarik diri kembali. Ya Tuhan, ternyata ada yang lebih parah dari saya yang merasakan. Dan saya di sini berusaha untuk lebih semangat lagi, karena kakak yang depan saya ini sudah bisa melewatinya dengan baik, walaupun harus mengalami efek kemo yang seperti itu. Saya ada 5 hari di opname di rumah sakit, dan saya sudah bisa dipulangkan lagi ke rumah. Di rumah, kakak sepupu saya dari Jakarta, Kak Friskila Silitonga, menanya kabar saya gimana, dan kakak ini yang selalu mendoakan saya untuk penyakit yang saya alami. Di sini kakak menyarankan pada saya, "Dek, mau nggak didoakan sama tim pendoa kami, Bu Linda Hendrawati?" Dan sini saya langsung mengiyakan, "Maulah Kak, saya didoakan oleh tim doa kakak." Dan situ saya berkenalan dengan Ibu Lani. Di kemo saya yang kedua, saya merasa lebih dikuatkan karena
Di sini saya didoakan oleh tim doa Bu Lani. Saya lebih dikuatkan dengan puji-pujian, dengan firman yang disampaikan oleh Bu Lani, hingga saya bisa berhasil melewati kemo saya sampai ke-6. Puji Tuhan tidak ada penambahan. Walaupun di dalam kemo saya ini saya harus ada 3 kali dirawat di rumah sakit karena leukosit saya yang sangat rendah. Setelah kemo saya yang 6 kali, dokter menyarankan saya untuk melakukan radiasi atau penyinaran sebanyak 32 kali, dan saya melakukannya di Rumah Sakit Vina Estetika. Di sini efek yang saya alami dalam penyinaran saya tidak sesakit waktu saya kemo. Di sini saya hanya merasakan hangat pada waktu mesin itu menyinari bagian payudara saya, tetapi juga hasil dari penyinaran kulit saya melepuh, terbakar menghitam, dan ini efeknya sampai ke punggung belakang hitamnya. Dan saya di penyinaran 30 saya harus kembali lagi di opname karena tem saya yang tidak turun-turun, panas saya yang tidak turun-turun, dan adanya benjolan di perut kanan saya. Di Rumah Sakit Vina Estetika saya dirawat oleh penyakit dalam. Dokter melakukan pemeriksaan fisik di perut kanan saya karena ada benjolan di situ, dan dokter berasumsi bahwa adanya pembesaran hati karena bengkaknya di perut kanan saya, dan dokter menyuruh saya untuk melakukan CT scan abdomen. Setelah hasil keluar, puji Tuhan, semua hasilnya baik, semua hasilnya normal. Untuk ginjal dan hati saya, semua hasilnya normal. Puji Tuhan, dan saya dapat melakukan penyinaran 2 kali lagi di Rumah Sakit Vina. Setelah itu, saya kembali lagi ke Rumah Sakit Santa Elizabeth untuk pengecekan setelah penyinaran. Dan di Rumah Sakit Santa Elizabeth, sekarang saya berobat bulanan dengan meminum obat hormon dan suntik sekali sebulan di bagian perut. Di sini saya sangat bersyukur diberikan keluarga yang sangat mendukung dalam pengobatan saya. Saya sangat bersyukur juga memiliki tetangga yang sangat peduli pada saya, teman-teman kantor yang juga bolak-balik menyemangati saya, baik secara moral maupun material. Saya sangat bersyukur. Ternyata banyak orang yang disayang sama saya, padahal untuk saya ya, saya hanya orang biasa-biasa saja. Dan perubahan yang saya alami sebelum sakit dan sesudah, sebelum saya sakit, memang saya berdoa ke gereja, tapi mungkin yang saya lakukan hanya sekedarnya saja, sekedar berdoa, sekedar mendengar firman. Tetapi setelah pergumulan yang saya alami, saya melihat begitu baiknya Tuhan dalam penyertaan di hidup saya. Sini saya percaya akan kekuatan doa itu yang selalu menguatkan saya di saat saya down, di saat saya lemah. Tuhan Yesus yang selalu menguatkan, makanya saya bisa melewati ini semua. Saran saya ajak ibu-ibu yang ada di Zoom ini berbagi pengalaman
sering-seringlah kita untuk melakukan pemeriksaan fisik terhadap organ tubuh kita yang sayangin, waktu kita mandi atau waktu berkaca depan cermin. Apabila adanya terasa benjolan atau ada yang menurut kita aneh di sekitar payudara saya, sebaiknya lebih baik kita cepat memeriksakan diri ke dokter. Karena lebih cepat kita mengetahui tentang yang ada di payudara saya, mungkin juga pengobatannya bisa tidak harus diangkat seperti saya yang banyak menunda-nunda memeriksa ke dokter. Dan buat teman-teman juga yang dalam pergumulan seperti saya, bukan mengajari, tapi kita sama-sama berbagi pengalaman, baik dalam pergumulan kesehatan, maupun pergumulan pekerjaan, keuangan, ataupun lainnya. Saya mengajak untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan, tapi percayalah Tuhan Yesus itu adalah I.O yang terbaik, perancang kehidupan kita yang terbaik. Dia tahu apa yang terbaik di hidup kita. Dan ada satu ayat di Nahum 1 ayat 2, Nahum 1 ayat 7. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan, dan ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Terima kasih. Sekian kesaksian dari saya. Salam. Oh, terima kasih buat Yolin yang sudah membagikannya dan mengalami pengalaman-pengalaman perubahan, bukan hanya sembuh dari secara fisik, tapi juga secara roh mengalami perubahan, terutama hubungan dengan Tuhan ya. Boleh terus semakin dikuatkan, dipulihkan, dan semakin dekat ya, semakin menghargai hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa dan firman Tuhan ya. Kita bersyukur buat Tiolin yang sudah melewati buat semua proses, dan kita percaya juga yang boleh mendengarkan sore hari ini boleh dikuatkan dan boleh terus berharap bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizatnya. Ya, izinkan saya akan berdoa buat Tiolin dan keluarganya ya. Mari kita bersyukur. Bapak, kami bersyukur ya Tuhan, untuk kami boleh sudah mendengarkan pengalaman kehidupan untuk Ibu Tiolin bersama dengan Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam setiap melewati perjalanan kehidupan, bahkan di tengah-tengah lembah kekelaman sekalipun, bahwa Engkau ada di sana. Dan Kau sanggup menolong, Kau sanggup memberi kekuatan, Kau sanggup memberikan jalan keluar dalam setiap kesulitan kami. Karena itu kami tetap yakin dan percaya Tuhan terus memegang tangan Tiolin Tuhan untuk terus berjalan bersama dengan Engkau, menggenapi setiap rencanamu dan menggenapi setiap apa yang menjadi rancanganmu dalam kehidupannya. Pakai hidupnya untuk menjadi saksimu, menceritakan kebaikanmu, menceritakan pengalaman hidupnya bersama dengan Engkau, biar melalui hidupnya orang-orang lain juga boleh diberkati, keluarganya diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan, memberkati buat suami dan anaknya, biar berkat Allah turun atas keluarga ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biar pakai keluarga ini juga menjadi Allah di dalam tanganmu untuk memuliakan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat apa yang sudah Kau kerjakan melalui kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.